Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to another English lesson with us. My name is Muhammad Solihin. Tonight, I am going to be your moderator. Here, I'm going to introduce our team. There is Miss Nisa Putri. She will be the teacher tonight. Hi. Say hi. And then we have here Nabila Rizky. She will be the students. Hi. And then here we have Mr. Abdul Zakaria. Say hi, Mr. Hello. And then we have here Miss Dewi Fitri as a student. Say hi. And then here we have Mr. Riza J as a student too. Hi. And the last we have here Miss Sifa Aulia as a student too. Say hi, Miss Sifa. Okay. So without further ado, let's jump into the video. Check this out. Hello. Good morning, everyone. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Okay, how are you today? We doing are great. good. Alhamdulillah. How about I'm you? good. Thank you. Oke. Pembelajaran bahasa Inggris hari ini kita mulai lagi ya. Kita masuk ke bab announcement. Siapa yang tahu announcement itu apa? Announcement itu pengumuman, Bu. Pengumuman. Good. Biasanya kalau pengumuman itu ada di mana ya? Kalau pengumuman sekolah? Di Mading. Mading. Kemudian ada apa lagi biasanya selain di Mading? Wedding, ma'am. Oke. Oh. Di poster Ini- ya, kalau yang di sekolah Iya, ya. Posternya Iya, biasanya di Mading gitu. Oke. Langsung aja ya masuk ke definisi announcement. Announcement merupakan salah satu jenis short functional text yang berisi tentang pengumuman atau pemberitahuan, atau bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang disampaikan kepada publik atau media yang memberikan informasi tentang suatu yang terjadi atau yang telah terjadi. Jadi di sini announcement itu berfungsi untuk memberitahu. Itu tentang fakta ya pastinya ya. Kejadian yang akan terjadi, misalnya lomba, atau acara-acara pensi, atau yang telah terjadi, misalnya bencana banjir, kayak di berita-berita gitu ya. Kemudian masuk ke struktur pengumuman atau generic structure of announcement. Di sini ada opening. Opening pasti berisi tentang greeting, kemudian judul dari announcement-nya, tujuan pengumumannya, dan garis besar informasi yang akan disampaikan. Kemudian konteksnya. Nah, announcement itu ada dua jenis ya. Ada yang lisan dan yang ada yang tertulis. Bisa nggak ada yang nyontohin? Misalnya lisan itu pengumuman apa ya? Yang kayak di toa-toa bukan, Miss. Kayak yang di mana? Yang di toa-toa tuh yang suka. Iya, yang gitu atau betul. Atau kalau di sekolah biasanya upacara atau libur nasional gitu ya. Kemudian kalau yang ditulisan biasanya via sosial media atau bentuk undangan fisik gitu ya kalau yang tulisan. Ya, you know. Oke, tulisan detail mengenai informasi bisa juga dilengkapi dengan tanggal, waktu, dan lokasi. Kemudian ada closing. Nah, di closing biasanya di bagian bawah atau di samping-sampingnya tuh ada contact person atau informasi sosial media yang bisa kita hubungi. Kira-kira info lengkapnya nih kita bisa tanya-tanya ke siapa sih gitu ya. Kan kadang poster-poster mungkin kita kurang mengerti gitu kalau misalnya pesannya singkat-singkat ya. Jadi disediakan contact person dan informasi sosial media. Kemudian jenis-jenis pengumuman seperti yang tadi udah kalian sebutin. Di sini ada public service announcement, school announcement, wedding announcement, dan company announcement. Kira-kira kalau public service announcement itu kayak gimana contohnya? Saya mau coba, Bu. Oke. Public announcement itu mungkin kayak pemberitahuan misalnya hari kemerdekaan, kayak di televisi atau pemilihan presiden, wakil presiden, atau juga pemberitahuan tentang misalnya bencana alam yang disiarkan di radio atau televisi kayak gitu. Good. Oke. Kalau school announcement kayak gimana ya? Aku mau coba, ma'am.
Oke, silakan Miss. Announcement di sekolah itu contohnya seperti kayak ada acara pentasan. Jadi kayak posternya nanti ditempel ke mading gitu kan. Iya, betul banget kayak yang tadi kita sebutin sebelumnya ya. Kemudian di sini langsung loncat nih ke company announcement. Siapa yang bisa kasih contoh? Me, ma'am, can I Oke. try? Ya, company announcement itu kayak pengumuman yang diberikan oleh pihak, perusahaan terkait gathering and then, meeting something somewhere gitu. Jadi disiarkan langsung. Oke, Thank you, good. ma'am. Dan yang terakhir wedding announcement. Wedding announcement pastinya biasanya kalau nggak lewat broadcasting atau bentuk undangan fisik. Nah, pastinya tertulis gitu ya, mostly tertulis. Oke? Kemudian Oke. di sini ada unsur kebahasaan. Dalam penulisan announcement, jenis tenses yang digunakan adalah simple present tense dan simple future tense. Coba Miss mau tanya, form dari simple present tense itu apa ya? Subjek, bab 1, objek. Good, Miss Shiva. Kemudian simple future tense, apa ya formnya? Subject will or shall plus verb 1 plus object may. Ma'am, maybe. Oke, betul bisa. Oke, kemudian selain itu, announcement juga biasanya mengandung imperative sentence atau kalimat perintah atau kalimat ajakan ya yang disampaikan secara ringkas kayak ayo ikut lomba ini, ayo ikuti pentas seni ini gitu. Artinya Kemudian himbauan ya, Bu. iya, betul. Kemudian di sini ada ciri-ciri announcement text. Yang pertama, memuat informasi yang singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan what, when, where, and how. Dan yang ketiga, umumnya dilengkapi dengan call to action atau seruan para pembaca untuk melakukan sesuatu. Oke, dari slide ini, kira-kira ada yang mau nanya nggak ya? I want to ask, ma'am, Oke, Miss, silakan. what is the difference between advertisement and announcement? Oke, who can answer? Mau coba, Mem. Oke, Miss. Kalau misalkan announcement itu lebih ke informasi atau pengumuman, tapi kalau misalkan tadi advertisement ada kalimat persuasifnya, ajakan, bener nggak, Mem? Ya, sebenarnya sama-sama mengajak ya, tapi mengajaknya tuh kalau advertise biasanya kayak mengajak, ayo kalian coba barang ini, ayo kalian beli barang ini. Kalau announcement tuh kayak lebih ke ikut lomba yuk, ini benefitnya gitu ya. Sebenarnya mirip-mirip, tapi kita pasti tahu lah ya secara garis besar bedanya announcement sama advertisement. Gimana Miss Dewi, sudah jelas? Yes, Oke. ma'am. Selanjutnya nih di slide terakhir ada contoh announcement. Oke, silakan. Siapa yang mau coba? Aku boleh, ma'am. Oke, boleh. Silakan, Miss. Yeah. Announcement. There will be a holiday camp next month. Our scout must join this camp. The activity will take place at Bangun Harjo camping site and last for 3 days. For further information, please contact Mr. Dedi and Banyumas, May 12 and 20. 2030. Oke, thank you, Miss Atika. Oke. Untuk speakingnya Miss Atika sudah bagus banget ya. Mungkin ada koreksi sedikit aja. Tadi tuh yang further itu dibacanya further. Oke, pembelajaran hari ini udah selesai. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? You got it, guys? Got Yes, it, ma'am. ma'am. It's clear, ma'am. Thank you for the explanation. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, thank you for your attending. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, that's all about our presentation. So we do apologize if we do, kind of mistakes during the presentation.
I hope you guys can take something beneficial from this video. Thank you for watching. Until next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.